sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kajian nahwu karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullahu taala. Yang hari ini kita masuk ke poin kelima di marfu'atul asma, yaitu kana wa akhwatuha. Itu cara bacanya ya, kana wa akhwatuha. Sebelumnya kita mengulang kembali nomor 1, 2, 3, 4 tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Jadi yang dimaksud dengan isim-isim yang marfu itu adalah dia memang marfu dan dia isim ya. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar. Nah yang kelima ini ya kana berarti. Nah yang kita sorot tentang kana halaman 105 itu membahas tentang mubtada khobar. Jadi kalau kita mampu mengungkapkan mubtada khobar, nah nanti kana akan masuk ke sana. Kana akan masuk ke sana. Contohnya begini. Kalau kita mengungkapkan misalnya Allah itu Maha mengetahui. Apa bahasa Arabnya? Allah itu Allahu. Allah itu Maha mengetahui. Alimun. Allah itu Maha mengetahui. Jumlah apa? Ismiyah, karena ini diawali oleh isim, yaitu Allah. Isim di awal jumlah, jumlah ismiyah. Yang harus dicari berarti mubtada khobar. Mana mubtadanya? Ini mubtada dan isim marfu. Allah isim dan juga marfu. Namanya marfu'atul asma. Alimun dia sebagai apa? Khobar, pasangannya. Dan khobar juga marfu'atul asma, berarti mesti marfu. Makanya kenapa alimun marfu? Karena sebagai khobar. Kenapa Allahu marfu? Karena sebagai mubtada. Nah, kuasai mubtada khobar. Contoh yang kedua, Maryam itu orang yang bersungguh-sungguh. Jumlah ismiyah. Maryamu mujtahi, karena Maryam perempuan jadi datun. Bagus. Maryamu mujtahidatun. Jumlah apa? Mana isim? Carinya apa? Iya. Mubtadanya mana? Mim itu mubtada. Khobarnya? Tuh, mujtahidatun, khobar. Maryamu marfu. Kenapa marfu? Karena mubtada. Mujtahidun marfu karena khobar. Tuh kan sederhana. Contoh ketiga, udah dua dulu ya. Nah, lihat sekarang kita berbicara tentang kana wa akhwatuha. Akhwat itu ya. Kana dan akhwat-akhwatnya gitu. Kana dan saudari-saudari kana. Artinya kana itu nanti masuk ke dua yang begini, mubtada khobar. Nah, lihat, hafalkan fungsi kana. Ya, fungsi kana itu nih bahasa Arabnya. Dia akan merofakkan isim. Tarfa'ul isma. Gitu ya. Tarfa'ul isma. Dia akan merofakkan isim. Maksudnya isim pertama, maksudnya mubtada. Si mubtada akan rofa. Yang kedua,
tansibu akan menasobkan ini khobar, tansibul khobaro. Inilah fungsi kana. Ketika nanti ditanya apa fungsi kana, tarfaul isma wa tansibul khobaro. Tarfaul isma merofakan isim, maksudnya mubtada di sini ya. Ini teh mubtada. Tarfaul isma merofakan mubtada, tapi istilah isim. Wa tansibul khobar, dan menasobkan khobar. Jadi ketika ada mubtada khobar seperti ini, Allahu alimun, maka kalau masuk kana, lihat, masukkan kana di awal. Dan gini maksudnya, Allahna tulis deui Allah alimun gitu. Lihat. Fungsi kana apa? Tarfaul isma. Ismana kan ya rofakan. Nah, gitu. Yang kedua, watan sibul khobaro. Khobarna mana? Alim. Jadi nasobkan, jadi aliman gitu. Nah, karena ini ada tanwin fathah, tambahkan alif. Ini hilang. Nah, gitu. Kanallahu aliman. Asalnya Allahu alimun. Masukkan kana. Jadi kanallahu aliman. Nah, diulang. Allahu alimun. Mana mubtadanya? Pasangan mubtada? Mana khobarnya? Alimun. Kenapa marfu? Karena mubtada dan khobar. Nah, karena itu dia akan masuk ke ini, ke jumlah ismiyah. Dia akan masuk ke jumlah ismiyah. Masukkan kana, Allahu alimun, masukkan kana. Terus diulang. Allahu alimun, masukkan kana. Allahu sami'un, masukkan. Allahu basirun. Nah, di sini ada perbedaan. Karena kalau masuk ke mubtada khobar, maka istilah mubtada hilang, berubah menjadi isim kana. Khobar pun hilang, berubah jadi khobar kana gitu. Jadi jangan lagi mana mubtadanya, jangan, tapi carinya mana isim kana. Mana isim kananya? Isim kana teh mubtada teh hanya Allahu. Nah, ini Allahu. Mana khobar? Nah, bukan khobar lagi, tapi tambahkan mana khobar kana. Mana khobar kananya? Aliman. Kenapa mansub? Karena khobar kana. Fungsi kana apa? Artinya isimnya tetap rofa, yang khobarnya jadi nasob. Kanallahu alimun. Aliman. Kanallahu aliman. Dan inilah cara membuat kana. Kanallahu aliman. Ya. Kana sendiri isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Kana sendiri isim fi'il huruf. Huruf. Isim sendiri huruf. Atau isim. Kana sendiri isim fi'il huruf. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Eta naon? Fi'il. Kana sendiri dia fi'il madi. Kana itu fi'il madi. Kun, fayakun. Jadilah, maka jadi gitu.
kun. Ini teh fiil amr. Kana sendiri dia fiil, tapi jangan dicari fiil dan fa'il, jangan. Kana itu khusus. Kana Allahu aliman itu bukan mencari fiil fa'il, tapi mencari isim kana dan khobar kana. Isim kananya tarfaul isma, khobar kananya tansibul khobar. Jadi rofa dan nasab. Inilah kehebatan bahasa Arab. Dia mulai bisa merubah tatanan kehidupan mubtada dan khobar. Dirubah ku ayana kana mah. Asalnya Allahu alimun, masuk kana Allahu aliman. Nah, jadi begitu. Sekarang Muhammadun mahirun, masukkan. Diulang. Muhammadun mahirun. Kenapa mahiron? Khobar kana. Kenapa Muhammadun? Karena sebagai isim. Jangan lagi berbicara istilahnya mubtada dan khobar, jangan. Karena sudah masuk kana. Inilah bahasan khusus tentang kana. Jadi unik kana tuh ya. Dia fiil, tapi dia fiilnya nakis. Maksud nakis itu tidak bisa sempurna itu. Beda dengan doroba, fataha, itu mah kan standar ya. Nah yang ini kana itu spesial ya. Jadi kana Allahu aliman. Kana itu menunjukkan satu keadaan atau menunjukkan ke berterus-terusannya. Kana kalau Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Kalau kana Allahu aliman, keadaan Allah itu senantiasa maha mengetahui. Itu kana. Kana itu memang seperti itu ya. Nah, sekarang contoh kedua, lihat. Maryamu mujtahidatun. Maryam itu orang yang bersungguh-sungguh. Mana mubtadanya? Nah, mana khobarnya? Kenapa Maryam marfu? Mubtada. Kenapa mujtahidatun marfu? Berarti ini disebut jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Bisa masuk kana? Bisa. Pokoknya setiap mubtada khobar bisa kita masukkan kana. Boleh ya. Fungsi kana tarfaul isma wa tansibul. Ini hafalkan. Fungsi kana. Nah, lihat tarfaul isma, rofa. Nah, tetap ya. Tansibul khobar. Nah, ini jadi berubah. Nasob. Baik, masukkan kana. Bareng? Dewa, nanti dulu, saya dulu. Masukkan ya. Maryamu mujtahidatun. Diulang. Kenapa Maryamu? Bukan mubtada. Isim? Kenapa mujtahidatan mansub? Khobar kana. Khobar kana, jangan khobar. Khobar kana. Kalau khobar di sini ya. Nah, ini berubah jadi khobar kana. Fungsi kana. Baik, sekarang masukkan tadi itu kana. Ada yang kurang tepat. Maryam mudzakkar muannas. Kalau muannas ini domir hiya. Kan ini domir huwa. Nah, jadi apa? Nah, ini tambahannya. Ta'nis sakinah. Oh, ini masanisnya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya, ini tasipan kana. Kan tasipannya begini. Kana gitu kan? Kanu. Terus kanat. Terus kanata.
Kana fi'il mudhari'nya ya. Kana yakunu masdarnya kaunan, fa'lan ya. Kana yakunu kaunan, yakunu. Kana yakunu kaunan, kainun makunun, kun la takun dan sebagainya. Kana kanu kanat kanata kunna. Bedanya qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Begitupun kana, tasifkan kana kanu kanat kanata kunna. Ingat kunna dari mana? Dari yakunu sama dengan qala. Ini ajwaf ya, ada huruf illah di tengah. Qala yaqulu qaulan sama dengan ini. Qala qalu qalat qalata qulna. Kalau ini kunna, nunnya 2. Nah, kalau sudah kun baru anta kun ta. Terus kun tuma, terus kuntum. Ada di dalam Quran kuntum khaira ummah. Berarti ada kana di dalamnya. Terus anti kunti tadi dia berarti kunti itu mudzakkar muannas mata karena gondrong kunti mah ya, dari mudzakkar mah kunta. Ya kunti pasti gondrong gitu. Kunti teh di dia di bahasa Arabnya anti. Terus antuma kuntuma antunna kuntunna ana kuntu nahnu kunna. Inilah tasrif kana dan harus ditasrifkan karena kana sendiri ada fi'il madi, kata kerja lampau. Gitu. Kedah gitu itu nu kieu teh. Kana kanu kanat kanata kunna kunta kuntuma kuntum kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Ada kan di Qur'annya wa kunna nakhudu ma'al khaidin kuntum kuntum khaira ummah kuntu nahaitukum. Tuh kan banyak dalam Quran dan hadis. Baik, ada pertanyaan di sini? Baik, kita lihat lagi kembali ke sana. Maryamu mujtahidatun. Ketika masuk kana, jangan kana tapi jadi kanat. Kenapa? Karena Maryam itu muannas. Jadi nanti 2 kemungkinan, apakah kana atau kanat, tergantung ya. Kalau mudzakkar kana seperti Allah. Kalau muannas berarti kanat seperti Maryamu. Maryamu mujtahidatun, masuk kana kanat Maryamu mujtahidatun. Kanat Maryamu mujtahidatan. Latih, lihat halaman 105 itu. Allahu alimun. Saya bacakan mubtada khobar, ikhwan akhwat bacakan kana ya, isim kana dan khobar kana. Halaman 105. Allahu alimun. Maryamu mujtahidatun.
Al-waladani mujtahidani. Nah mujtahidaini. Salah tulisan meren. Hah? Nah, saya ulang. Al-waladani mujtahidani. Kenapa mujtahidaini? Karena mansub tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isma'nya al-waladani tetap. Sekarang menasobkan khobar. Mujtahidani berubah jadi mujtahidaini. Kenapa? Karena khobar kana. Mansub, ingat, mansub. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Ya, karena musanna. Kilas balik lagi ke belakang, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Dari mufrad ke musanna nambah rumus apa? Ani atau aini. Ini aini pas karena mansub. Mujtahidaini. Berarti di sini jelas bagi kita ya. Mujtahidaini marfu mansub majrur. Mansub karena sebagai khobar kana. Karena fungsi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Tulis di atasnya ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Merofakan isim, maksudnya mubtada, dan menasobkan khobar. Jadi asalnya al-waladani mujtahidani. Jadi apa? Kanal waladanil mujtahidaini. Ingat kananya tidak berubah jadi kana, tidak ya? Tidak, karena jumlah seperti ini tidak merubah kana jadi kana, tidak. Biasa saja kana, kecuali kalau muzakkar dan muannats. Muzakkar kana, kalau muannats kana, kanat. Kalau mufrad musanna jama' tidak pengaruh, lihat di sini, anggarnya kana. Karena jumlah fi'liyah. Yang kedua, saya bacakan mubtada khobar ya. Al-muslimuna, lihat. Semua jawab dengan kana ya. Al-muslimuna sabiruna. Saya ulang. Perhatikannya, perubahan di mana? Khobar kana, isim kana tidak berubah. Al-muslimuna sabiruna. Jadi apa? Sabirina. Al-muslimuna marfu mansub majrur. Marfu tanda rofaknya waw. Kenapa dengan waw bukan dengan doma? Jama. Jama ada 3. Jama mudzakkar salim. Bagus. Sabirina marfu mansub majrur. Kenapa mansub? Sebagai khobar kana. Tanda nasabnya apa? Iya. Kenapa tanda nasabnya dengan iya? Karena jama' mudzakkar salim. Una, ina. Kembali lagi ke sana. Sekarang terakhir al bintani. Apa bintun artinya? Seorang anak perempuan. Kalau bintani, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Al bintani, nanti masukkan kana ya. Ingat perempuan nih. Al bintani mujtahidatani. Nah, kanat al bintani mujtahidataini. Asalnya al bintani mujtahidatani. Masukkan kana jadi kanat. Kenapa kanat? Karena bintun itu muannats. Jadi kanat al bintani mujtahidataini. Kalau mau digabungkan jadi
kasroh. Kanatil jadinya. Boleh. Kanatil bintani mujtahidataini. Kalau mau diwasol digabung. Kalau tadi kan kanat al bintani. Kalau mau digabung jadi kasroh kan tanya ya. Kanatil langsung begitu. Kanatil bintani mujtahidataini. Dua anak perempuan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Al muslimuna sobiruna artinya orang-orang muslim itu kalau mubtada khabar cina itu ya. Eta di bahasa Sunda. Orang-orang muslim itu bersabar. Al-waladani mujtahidani artikan dua anak laki-laki itu orang yang bersungguh-sungguh. Maryamu mujtahidatun tarjim. Maryam itu orang yang bersungguh-sungguh. Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Nah, ciri mubtada teh gitunya, pakai itu. Eta, ari eta gitu. Mendinu bahasa Sunda itu ari eta, eta teh ciri mubtada. Ciri mubtada itu ya. Baik, kita ringkaskan dulu. Kana itu dia akan masuk ke mubtada dan khobar. Fungsi kana tarfaul isma watan sibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Jadi si mubtadanya tetap rofa walaupun ada kana, tapi yang berubah adalah khobarnya, jadi menjadi mansub. Contoh yang tadi Allahu alimun, jadi kanallahu aliman. Kanallahu aliman. Nah, nanti kiaskan ke yang lainnya ya. Dan kalau baca Quran ada kana, itu akan berubah menjadi seperti itu. Keterangan mubtada dan khobar keduanya mesti marfu, betul. Mubtada marfu bil ibtida, maksudnya di awal. Di awal, di permulaan, isim di awal jumlah itu mubtada. Dan khobar pun marfu. Marfunya karena mubtada. Makanya mubtada marfu karena di awal jumlah. Khobar marfu karena ingin menjelaskan tentang mubtada, karena pasangan mubtada adalah khobar. Tetapi jika dimasuki kana maka akan berubah, betul. Mubtada disebut isim kana marfu ya. Sedangkan khobar disebut khobar kana dan dia mansub. Karena fungsi kana itu apa? Tarfaul isma watan sibul khobar. Tarfaul isma watan sibul khobar. Kedua, yang membuat mubtada dan khobar berubah bukan saja kana, tapi lafad tasrif kana. Kana yakunu, kaunan, kun, kainun dan lain sebagainya. Pokoknya kalau berasal daripada kana itu jadi berubah. Itu jadi berubah. Lihat contohnya. Yakunu aliyun fahiman. Mana isim kananya? Aliyun. Mana khobar kananya? Fahiman. Berarti yakunu juga dia merubah ke mubtada dan khobar. Kalau hilangkan yakunu, jadi bagaimana cara bacanya? Hilangkan yakunu nih. Ya. Nah, gitu. Aliyun fahimun. Aliyun fahimun. Begitu. Ali itu faham. Masukkan kana atau yakunu silahkan. Kana atau yakunu fi'il madi atau fi'il mudhari, boleh silahkan. Yakunu aliyun fahiman.
Sekarang kita gunakan mubtada dalam bentuk domir. Ini kan dohir ya, Maryamu. Sebagai contoh kita gunakan yang mudah, Muhammadun mujtahidun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Masukkan kana. Mujtahid. Kenapa datan? Muhammad itu muzakkar. Kalau mujtahidatun muannas. Muhammadun mujtahidun. Masukkan kana. Mana isim kananya? Isim kana. Mana khobar kananya? Khobar kana. Fungsi kana? Lihat, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isimnya rofa, yang berubah khobar. Kita rubah Muhammad dengan domir goib jadi apa? Huwa. Domir goib jadi huwa, dia ya. Nah, huwa mujtahidun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, sekarang lihat. Ini agak beda. Masukkan kana. Nah. Terus? Kana mujtahidah gitu. Mujtahidan sebagai khobar kana. Pertanyaan isim kanana ke mana? Di dalam kana sudah ada isim kana. Nah, ini yang dimaksud isim kana dalam bentuk domir. Jadi domir meleburnya, tah peleburan itulah ada di sini semuanya. Makanya ini hafalkan. Ya. Contoh, jangan huwa. Ini kan huwa. Anta, sob. Anta mujtahidun. Anta mujtahidun. Mana mubtadanya? Nah, mana khobarnya? Masukkan kana. Oh, lihat. Entong kana anta. Tapi ingat tasrif ini ya. Jadi apa? Nah, kun ta. Terus? Kunta mujtahidan. Mana isim kana? Tetap ambil. Taknya ya, jangan kunnya, jangan taknya. Isim kana. Anu tak no iya nya. Kalau kun mah kan kana. Khobar kananya mana? Tuh, ini khobar kana. Terus latih yang ini. Anak sekarang. Baca. Ana mujtahidun keneh. Karena sebagai khobarnya. Mubtadanya mana? Ana. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan mujtahidatun ya. Tergantung. Kalau perempuan misalkan akhwat menyebutnya bukan mujtahidun, ana mujtahidatun. Tergantung yang mengucapkannya siapa. Yang ini dulu ya. Ana mujtahidun, masukkan kana. Nah, jangan kana ana tapi jadi kun tu terus mujtahidan. Mana isim kananya? Mana khobar kananya? Tuh gitu. Terakhir, ana mujtahidatun, masukkan kana. Kuntu kunti. Kanger kuntu. Ai kunti mah antinya. Kuntu mujtahidatan. Nah gitu. Perubahan-perubahan ini memang harus dilatih ya. Unik memang kana itu. Hafal kana, ingat selalu. Kalau sudah hafal kana, tarfaul isma wa tansibul khobar, akhwat kananya sama. Akhwat kananya sama.
Bismillah. Nah, makanya nyambung ke sini, lihat. Kun fahiman. Lihat di sini. Kun fahiman. Cing, kira-kira kun fahiman. Fahiman sebagai apa? Khobar kana. Khobar kana. Ari isim kanana ka mana? Entong kun. Di dalam kun ada domir kun manon fi'il lawan kun. Fi'il amr. Fi'il amarnya kun, jadilah. Fayakunu, maka menjadi. Kun fayakun. Diulang, kun fahiman. Mana isim kananya? Di dalam kun, yaitu domir anta. Jadilah kamu gitu. Fahiman sebagai khobar kana. Karena fungsi kana adalah diulang-ulang. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merupakan isim dan menasobkan khobar. Ketiga, la takun jahilan. La takun jahilan. Kananya ada ya? Isim kananya mana? Di dalam takun. Domir. Ini fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari. Domir apa? Anta. Kamu jangan menjadi jahilan, orang yang bodoh. La takun jahilan. Ari jahilan mansub, dia sebagai apa? Nah, khobar kana, dia sebagai khobar kana. Karena fungsi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merupakan isim dan menasobkan khobar. Terakhir, kaunuhu sami'an. Sampai situ, kaunuhu sami'an. Isim kana. Apa? Kaunuhu sami'an. Isim kananya mana? Bukan di hu. Entong di dalam wae. Hu tuh. Hu itulah sebagai isim kana. Mana khobar kananya? Sami'an. Hilangkan kana. Hilangkan kana. Huwa sami'un dan lain sebagainya. Nah, itu kuasai itu ya. Kuasai yang barusan kita kaji, nanti ke akhwat sama. Paling menghafalkan akhwatnya saja kita tugasnya. Tinggal hafalkan akhwat kana naon wae. Yang penting sudah hafal dulu kana, kalau masuk kana begini. Silakan olah dulu ya. Silakan olah dulu sebelum ke saudara-saudara kana. Kalau belum paham silakan jangan sungkan tanyakan. Ya. Kana itu paling kita kadang tidak diartikan ya. Atau memang jadi kebiasaan. Kalau mendapatkan hadis, misal ada kata begini, kana Rasulullahi. Berarti ini kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan Nabi begini gitu. Kalau ada kana, biasanya begitu. Jadi kalau ada kana Rasulullahi, jadi kebiasaan Rasul begini. Jadi menunjukkan lil istimror, bisa ya? Menunjukkan untuk keberlangsungan. Ya, keberlangsungan itu menggunakan kana. Atau kita artikan adalah, kalau Tuan Hasan dalam Bulughul Maram, kalau menemukan kana Rasulullahi pakai adalah, boleh. Adalah Rasulullah, pakai adalah. Bisa juga kita artikan keadaan. Atau jangan diartikan. Langsung saja. Jika tadi naon tadi teh? Allahu sami'un, Allahu alimun. Allah itu maha tahu. Kanallahu aliman. Sudah saja Allah maha
tahu itu. Ngan perbedaannya paling tadi tanya kalau menggunakan kata kana biasanya menunjukkan istimror, terus menerus. Atau bisa kana fi'il apa? Madi. Madi menunjukkan lampau. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu hadis ya. Kuntu nahaitukum, dulu aku, tuh itu aku ya. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Boleh diartikan. Pokoknya mau diartikan seperti tadi saja ya. Perasaan bahasa kita nanti muncul. Tapi kebanyakan jarang diartikan. Langsung saja. Kunta aliman, misal. Kunta aliman, engkau orang yang berilmu. Begitu biasanya. Kunta aliman. Kuntum khaira ummah. Artinya apa? Langsung ya antum. Kalian itu umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Mana isim kananya? Tum. Mana khobar kananya? Khaira. Ini segini CF ya, ngaguruh tak? Ngaguruh ya. Sigana? Cek lah. Nah, jadi kalau memperhatikan yang ini, kuasai inilah ya. Kuasai ini kita menemukan kana kalau baca Quran, kana berhenti dulu. Kalau menemukan kana, carinya bukan mubtada khobar lagi, tapi apa? Isim kana dan khobar kana. Carinya itu begini, kalau ada fiil, carinya fa'il. Kalau ada fiil yang majhul, carinya naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah, carinya mubtada khobar. Kalau ada kana, cari apa? Isim kana dan khobar kana. Isim kana itu asalnya dari mubtada, khobar kana asalnya dari khobar. Jadi mubtada khobar kita masuki kana, berubah nama saja. Tapi ingat akan merubah. Merubah apa? Merubah nanti mubtada jadi marfu, khobar jadi mansub. Misalnya dagening eta mah mubtada mah marfu, anggar ti dituna, oh berarti jangan dilihat. Lihatnya ke yang khobar. Ya, jadi yang khobarnya akan berubah gitu. Nah, ada pertanyaan Anda lagi? Silakan. Masukkan nih, latihan, masukkan. Masukkan kana maksudnya. Muhammadun qari'un. Maryamu qari'atun. Kanat Maryamu. Muhammadun Rasulun. Muhammadun Nabiyyun. Diulang. Diulang. Muhammadun Nabiyyun. Bagus. Sekarang al-waladu zakiyun, cerdas zakiyun. Al-waladu zakiyun. Tong dakian mah ya dakian. Za. Diulang. Al-waladu zakiyun. Al-bintu, ingat, al-bintu mudzakkar muannas. Muannas perempuan. Al-bintu zakiyatun. Saya ulang. Al-bintu zakiyatun. Jadi kanatil. Diulang.
Al bintu zakiyatun. Zakiyatan. Allahu azizun. Allahu ghafurun. Allahu sami'un. Nah, sekarang saya pakai domir ya. Mubtadanya pakai domir. Berarti ingat ke sini. Huwa mahirun. Diulang. Huwa mahirun. Kana mahiron. Anta mahirun. Mahiron. Ana mahirun. Ana mah kuntu. Kunti mah anti. Anti mahiratun. Baru kunti mahiratan dan sebagainya. Nah, di halaman itu ada tuh. Saudara kanan nanti kita lewat dulu ya, terakhir nanti. Lihat halaman berikutnya. Saudara kanan kan ada beberapa banyak ya. 525 ada 12 ya. Itu nanti terakhir. Yang berikutnya pembagian isim kana. Nu tadi teh isim kana teh asalna mubtadanya. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Zahir berarti ya tadi kelihatan Allahu sami'un. Jadi kana Allahu. Nah, jadi zahir kelihatan sami'an. Al-banatu mujtahidatun. Jadi kanatil banatu mujtahidatin. Itu yang zahir ya. Yang kedua dhamir. Jadi isim kananya itu terdiri dari dhamir. Ingat isim kana. Isim kananya mubtada kalau sebelum ada kana. Kalau zahir lihat, kalau dhamir lihat kunta. Nah, ikuti saya semuanya. Kunta aliman. Kuntu maridon. Kuntum khaira ummatin. Kanu zalimina. Sekarang hilangkan kana. Hilangkan kana. Saya bacakan yang di atas. Hilangkan kana, jadi bagaimana cara bacanya? Kunta aliman. Ulang. Kunta aliman. Anta alimun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Nah, bagus, bisa dibulak-balik begitu ya. Terus hilangkan kananya ya. Kuntu maridon. Ulang. Kuntu maridon. Ana maridun. Kuntum khaira ummatin. Diulang. Kuntum khaira ummatin. Khaira khairu. Khairu. Antum khairu ummatin. Terakhir kanu. Ingat dhamir apa ya? Kanu zalimina. Ulangi. Kanu zalimina. Nah, ahwatnya ulang. Kanu tuh. Kanu dhamir apa? Hum. Kana kanu huwa huma hum. Wahu itu menunjukkan hum. Wallahu a'lam. Yang penting lihat kalau isimnya zahir kelihatan, tapi kalau dhamir tidak kelihatan. Ada dalam Quran surah An-Naba ayat terakhir pisan. Penyesalan orang-orang kafir. Mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turoban
kuntu turoban. Hilangkan kananya. Ana turobun. Turob artinya apa? Tanah. Ya laitani kuntu turoban. Asalnya ana turobun. Masukkan kana kuntu turoban. Ya laitani kuntu turoba. Jadi aku seonggok tanah gitu. Ya laitani itu adalah penyesalan, andaikan, aduhai. Ya laitani aduhai kuntu turoba dulu. Nah itu kita artikan dulu. Andaikan dulu aku seonggok tanah. Yaitu kuntu, kuntum dan sebagainya. Banyak dalam Qur'annya. Kana dengan bentukan yang lain, boleh yakunu dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan pembagian kana. Di bawah pembagian kana, nakisoh dan tamah itu. Nakisoh berarti dia butuh isim kana dan khobar kana. Ini yang kita bahas nakisoh. Kana Muhammadun Nabiyan. Kalau tamah halaman berikutnya lihat. Kana yang membutuhkan fa'il, berarti fi'il biasa. Tapi jarang-jarang ya. Contohnya ini kaifa kana akibatul mukadzibin. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu kana yang memang tamah sempurna. Maksud sempurna itu butuh fa'il karena teorinya setiap fi'il harus ada fa'il. Karena kana itu kan fi'il. Fi'il madi dia. Maka setiap fi'il harus ada fa'il. Itu mah kana yang dia tamah sempurna. Kalau yang dibahas di sini lihat halaman 107 paling bawah, kana nakisoh namanya. Maksud kana nakisoh itu dia tidak butuh fa'il. Kan setiap fi'il harus ada fa'il, itu tamah sempurna. Tapi kalau tidak ada fa'il, berarti kana hanya butuh isim kana dan khobar kana. Ini yang dimaksud kana wa akhwatuha, ini adalah kana yang nakisoh, berkurang. Keterangan sudahlah, ini keterangan, alhamdulillah beres. Terakhir lihat halaman 106, saudara-saudara kana. Ini hanya dihafalkan, saudara-saudara kana. Nanti prakteknya di latihan ya. Terdapat banyak fiil yang sama fungsinya dengan kana, yaitu kita baca bareng-bareng. Asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, soro, laisa, mazala. Nah, ini ada yang salah tah? Bukan ma'anfaka, manfakka. Tulisannya begitu. Coret tulisannya ini. Manfakka. Tasydidnya tuh. Fathahnya biasa, hamzahnya biasa. Fathah. Ya, hilangkan. Manfakka gitu. Infakka. Diulang. Mazala. Manfakka. Mafati'a. Mabariha. Madama. Asbaha artinya apa? Berada di waktu pagi. Amsa, ingat saja asbaha subuhnya, subuh pagi. Amsa masaan, sore. Adha, nah ingat saja duha. Dhalla, di waktu siang. Bata, maka bermalam disebutnya mabit. Bermalam disebut mabit. Tempat bermalam namanya baitun. Baitun itu kan rumah. Maksudnya tempat untuk kita istirahat di waktu malam disebut baitun. Asalnya dari sini. Bata. Bata itu berada di waktu malam. Soro apa?
menjadi. Laisa bukan. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama artinya senantiasa. Baik, cara menghafalkan bagaimana? Kita kudu hafal semuanya berjumlah berapa? 12. Cara menghafalnya begini. Kan tadi ada waktu ya. Nah, waktu itu hafalkan oleh kita dari mulai pagi, duha, siang, sore, malam. Berarti 5-nya. Pagi, duha, siang, sore, malam. Pagi asbaha, duha adha, siang dhalla, sore dulu amsa, malam bata. Hafalkan 5 dulu. Bayangkan asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Ulang. Pagi, duha, siang, dhalla, sore, malam, dah 5. Rumusnya 525 ya. 525. 5 pertama berbicara tentang waktu. 525 rumusnya. 5 berarti asbaha, adha, dhalla, amsa dan bata. Hafalkan yang 5 waktu. Ulang. Pagi, duha, siang, sore, malam. Nah, lihat di bawah ada 2 kata. Udah 5 ya, beres. Sekarang 2 kata. Ada soro dan laisa. Nomor 6 soro. Nomor 7 laisa. 6 soro laisa. Gabungkan soro laisa. Soro artinya menjadi, laisa artinya bukan. Jadi soro itu menjadi, laisa bukan. Jadi 5 waktu yang ini asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, tambah 2 soro, laisa, 2. Soro menjadi, laisa bukan. Nah, 5, 2, 5. 5 terakhir diawali dengan ma semuanya. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha. Terakhir madama. Mazala dulu ya. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Itu artinya senantiasa, selalu. Ulang, waktu 5 ya. Pagi, duha, siang, sore, malam. 2 lagi, soro laisa. Itu satu paket, soro laisa. Terakhir 5, mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Rek diacak itu naon tambah sadayana saminya. Rek diacak kan awali dengan mazala, akhirnya dengan madama. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Itu semuanya masuk ke dalam saudara-saudara kana. Kantun dilebetkeun we ka ditu. Maryamu mujtahidatun, masukkan kana. Atau jangan Maryamu yang gampang lah ya. Muhammadun mujtahidun, ya. Diulang. Muhammadun mujtahidun. Kana Muhammadun. Diulang. Muhammadun mujtahidun. Asbaha. Nah itu yang kana asbaha. Ini nih, yang ini nih. Diulang. Muhammadun mujtahidun. Masukkan kana. Asbaha. Adha. Apa artinya adha Muhammadun mujtahidan? Di waktu duha Muhammad menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Waktu duha hungkul. Waktu lain tuh gitu.
Sekarang waktu siang apa? Waktu siang? Zolla, masukkan zolla. Bagus. Kalau waktu sore? Amsa. Waktu malam? Masukkan bata. Di waktu malam Muhammad bersungguh-sungguh, berang nama henteu gitu. Jadi kita mau melihat apa, mau mengungkapkan apa, terserah itu. Itu teh akhwat kana. Sudah ya, berarti 5. 1 asbaha, 2 adha, 3 zolla, 4 amsa, 5 beres. Sekarang yang 2 tadi apa? Soro dan soro artinya Muhammad menjadi orang bersungguh-sungguh. Tarjim? Mujtahidan. Terus laisa teh naon? Bukan. Muhammad bukan orang yang bersungguh-sungguh. Sekarang yang senantiasa, ya senantiasa ada 5 ya. Senantiasa Muhammad bersungguh-sungguh, istiqomah. Mazala. Manfakka. Mafati'a. Mabariha. Madama. Nah, itu sama. Kumaha mau ditasrifkan? Mangga asbaha kan bisa. Asbaha. Asbaha, asbaha, asbahu, asbahat, asbahata, asbah. Terus nanti ada asbahtu, asbahna. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Amsayna wa amsa mulku lillah. Itu kan asbah dan amsa akhwat kana. Berarti kana dulu dihafalkan strateginya ya. Baru nanti hafalkan 12 akhwat kana. Ada 12, rumusnya 5, 2, 5. 5, 2, 5. 5 pertama berhubungan dengan waktu. 2 nunyeng celing. Apalkan 2 mah soro dan laisa. Yang 5 terakhir berhubungan dengan ma, senantiasa. Jadi hafalkan itu. Kalau sudah hafal, melihat yang saudara-saudara kana itu berfungsi sama seperti kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, merupakan isim dan menasobkan khobar. Isim asalnya dia mubtada gitu ya, berarti si mubtada tetap rofa. Tapi kalau khobar jadi mansub karena kehebatan karena itu bisa merusak tatanan kehidupan mubtada khobar. Maksud merusak teh merubah. Bisa dirubah ya, asalnya Muhammadun mujtahidun, masuk kana jadi tuh kan berubah tatanannya ya. Nah itulah kana. Makanya ulama mengatakan kana itu ada pembahasan khusus. Kana yang dia nakisohnya bukan tamah. Nakisoh teh tidak butuh fa'il, karena kana sendiri dia fi'il. Nah itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan siang kali ini. Lihat halaman 109. Nah ini PR mangkaning 20-nya 20 ini ya. Masukkan kana. Ingat, masukkan kana ke dalam kalimat di bawah ini. Ingat, jangan terpengaruh oleh mufrad musanna jama, anggere kana atau kanat ya. Ya mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas ya. Sebagai contoh, jawab ya yang ini nomor 1 lihat. Al walada, masukkan kana ya. Al waladani maridoni. Diulang. Al waladani maridoni. Nah,
Diulang. Al-waladani maridoni. Nah, kenapa jadi maridho ini? Karena sebagai khobar kana menjadi tansibul khobar. Karena kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Itulah kana. Berarti yang rofa itu isim kana, yang mansub itu adalah khobar kana. Alhamdulillah, beres sampai di sini ya. Pekan depan lihat halaman 110. Inna. Inna itu nanti sebalik kana. Jadi kana dulu kuasai, baru nanti ke inna. Jadi latihan ini coba di rumah dilatih, nanti langsung japri ke saya. Langsung ya ini, tulis dulu soalnya, kemudian masukkan kana. Itu japri ke saya. Kalau ada kesalahan kita luruskan. Kalau benar alhamdulillah. Ada pertanyaan? Iya. Boleh fi'il madi. Berarti fungsinya sama. Misalkan asbaha Muhammadun mujtahidan. Asbaha. Tapi kalau hum mujtahiduna, bukan asbaha lagi. Asbahu. Jadi nanti asbahu mujtahidina. Jadi begitu. Sama seperti kana yang ini, boleh distasrif. Karena akhwat kana itu semuanya fi'il. Kana sendiri fi'il kan ya? Akhwat kana yang 12 itu 525 semuanya masuk ke kelompok fi'il. Dari mulai asbaha sampai dama itu semuanya fi'il. Laisa fi'il, soro fi'il, semuanya itu fi'il. Berarti boleh ditasrif, ya boleh silahkan. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna, lastu, dan sebagainya. Gitu Bu, tasrifkan saja Bu, jangan sungkan ya. Ada lagi sebelum istirahat? Ingat selalu belajar ini bertahap ya. Mohon maaf hanya satu kajian saja. Harusnya kan isim anna, kanna itu harusnya dibahas sekaligus. Tapi karena supaya kita lebih kokoh kuat dalam memahami ilmu nahwu, karena kita baru dasar, jadi satu poin sing sabarnya. Kalau tidak sabar tentunya akan putus asa, akan futur. Makanya pembahasan kita baru 5 dari yang marfu ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isim kana. Bahasanya isim kana. Nanti khobar inna. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita istirahat 10 menit dan kita bertemu di angka 5 ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.